pagi semuanya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar firman Tuhan di acara Habatus Hidupku Bagi Kristus? Pasti ya kalian senang untuk kembali belajar akan firman Tuhan. Kita selalu awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, supaya kami mengerti dan melakukan firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Ya. Kalian pernah lihat kan bagaimana sebuah bangunan, sebuah rumah didirikan dari tidak ada apa-apa kemudian menjadi bangunan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yang sangat megah, yang sangat menarik. Mungkin ya. Nah, ada juga kalian lihat mungkin di desa ya, ada orang sedang menanam padi di sawah ya. Nah, padi itu perlu ditanam benihnya, kemudian disiramin, diairin sehingga bertumbuh. Begitu juga orang-orang yang membangun sebuah bangunan. Tadinya tidak ada apa-apa, tetapi harus dibangun, ditanam satu fondasi, satu dasar dengan batu yang kuat untuk menjadi satu bangunan yang tidak mudah roboh. Jadi ditanamlah satu fondasi, satu dasar ke bawah yang kuat ya, sehingga nanti kalau bangunan itu semakin tinggi, dia tidak akan pernah roboh meskipun ada angin yang besar. Nah, di sini di Alkitab, di kitab 1 Korintus 3 ini, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengatakan bahwa mereka adalah seperti bangunan, seperti sebuah bangunan. Kehidupan orang-orang percaya itu seperti sebuah bangunan ataupun seperti satu tumbuhan. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bangunan itu terlihat bisa kokoh dan kuat, dan hidup kita juga harus seperti itu sebagai anak-anak Tuhan. Demikian. Kadang-kadang ada orang yang tidak kuat, misalkan kalau ada temannya di gereja mencaci maki, udah tidak mau ke gereja lagi ya. Kemudian kalau ada temannya yang sedikit aja mengganggu orang itu, kemudian saya malas ke gereja, malas berdoa, malas memuji Tuhan misalkan ya, karena saya nggak naik kelas atau mungkin seperti itu. Padahal itu kan harusnya dianya yang mempersiapkan diri ya. Jadi berarti dia kalau ada anak-anak seperti itu berarti bukan bangunan yang kuat, bukan bangunan yang kokoh seperti yang Tuhan harapkan, atau mungkin tidak seperti tumbuhan yang bertumbuh berbuah lebat. Karena apa? Baru aja tanaman itu muncul kecil, kemudian dirusak oleh hama ya. Mungkin kalau di sawah padi itu dirusak oleh hama seperti tikus atau belalang merusakkan, atau ada angin mungkin ya. Nah,
sehingga tanaman itu tidak bertumbuh, sehingga padi itu tidak berbuah. Karena belum berbuah udah dirusak. Nah, anak-anak Tuhan juga demikian. Kadang-kadang suka ada yang mau merusak. Siapa? Si iblis, ya. Tergantung nih kitanya, apakah kita adalah seperti bangunan yang kokoh kuat meskipun ada badai, ada angin besar tetapi tidak rubuh. Atau mungkin seperti tumbuhan yang sedang bertumbuh, kemudian ada yang mau merusak nih, hama. Karena tumbuhan itu sering dirawat, diairi, disiram, ya, dihilangkan, dipilih-pilih tuh kalau ada hamanya cepat-cepat dipotong misalkan. Terus kalau ada apalagi gitu ya, harus disemprot pakai insektisida, ya, obat hama gitu ya, sehingga dia bisa bertumbuh baik, sehingga dia bisa berbuah lebat. Nah, demikian juga hidup kita, kata Rasul Paulus. Jadi bukan masalah siapa yang menyiraminya, bukan siapa yang menanamnya, tetapi siapa yang memberikan pertumbuhan, yaitu Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh dan diberikan pertumbuhan oleh Tuhan? Kalau kita menjauh dari Tuhan. Makanya adik-adik semua harus rajin-rajin datang kepada Tuhan, di dalam doa, di dalam baca firman Tuhan, di dalam belajar firman Tuhan, di dalam giat memuji Tuhan, di dalam giat melakukan hal-hal yang benar, dalam memperkatakan firman Tuhan, dalam berkata-kata benar, tidak jahat kepada orang. Karena apa? Karena mendengar firman Tuhan itu sehingga kalian bertumbuh. Kan kita tidak boleh jahat kepada teman atau keluarga atau saudara, karena anak-anak Tuhan harus menjadi berkat. Dia akan bertumbuh kalau kita taat kepada firman Tuhan. Karena apa? Dasarnya kita adalah Tuhan Yesus, adalah firman Tuhan itu sendiri. Mengerti adik-adik? Kita semua harus bertumbuh, harus menjadi bangunan yang kokoh kuat. Bagaimana caranya? Harus setia di hadapan Tuhan, harus taat kepada firman Tuhan, harus melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Adik-adik jangan malas, jangan dikalahkan oleh hama malas, jangan dikalahkan oleh hama teman-teman yang jahat misalkan. Biarin kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan takut, karena Tuhanlah yang menyertai kita semua. Ingat ya, percaya ya, kita menjadi bangunan yang megah. Wah, karena apa? Kalau kita terus setia, Tuhan bilang dikasih upah. Kalau kita menjadi bangunan yang kokoh kuat, Tuhan memberikan upah. Kalau kita menjadi tumbuhan yang subur berbuah, Tuhan memberikan upah. Itu adalah janjinya. Mengerti ya? Kita akan berdoa sekarang. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami menjadi bangunan yang kokoh di dalam Engkau, dan kami juga menjadi tumbuhan yang berbuah lebat seperti yang Engkau kehendaki. Karena kami tahu di dalam semua itu kami akan mendapat upah daripadamu. Terima kasih Bapa atas segala kebaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.